Komik jadul Indonesia, karya sang komikus Teguh Santosa, dalam kisah Mahesa Rani dengan judul Mendobrak Sarang Naga. Bagian ke-1. Suatu huru-hara berkecamuk di desa Sian, yang terletak sehari perjalanan dari ibu negeri Kanbalik. Sekelompok pasukan kerajaan mengobrak-abrik pasar, karena menduga buronan mereka menyelundup di sana. Harga kepalanya lebih bernilai dari tempat ini, bakar semuanya. Api pun berkobar menjilat bangunan-bangunan di sana, tanpa seorang pun dari penduduk desa berani menghalangi tindakan itu. Walaupun ada, itu berarti maut bagi dirinya. Korban berjatuhan, tak ada tangis yang berkepanjangan, sebab tangis-tangis itu pun segera tersendat oleh kilatan pedang. Hari itu, seluruh desa Sian dilanda bencana, suasana kelabu menaungi langit di atasnya. Kekejaman manusia atas manusia bagaikan kodrat alam, di mana matahari harus tenggelam di ufuk barat. Seperti juga saat itu, ketika langit jingga terlihat di barat, maka dari puing-puing yang berserakan di sana ada sesuatu yang bergerak. Dari dalam tanah, sebuah lengan yang semakin menjulur keluar. Dan setelah yakin keadaan di luar aman, maka sosok tubuh itu pun bangkit keluar. Lalu disusul sosok-sosok tubuh lain, muncul sampai 3 orang. 3 orang laki-laki memandang murung keadaan sekitarnya, kedongkolan, dendam, dan perasaan lain, berkecamuk menggempa dalam sanubari. Kemudian, 3 pasang mata itu, mengarah bersama ke lubang persembunyian tadi, di mana kini muncul lagi seseorang dari sana. Seorang wanita. Seorang wanita asing di antara mereka. Tak lain adalah Mahesa Rani. Kelompok demi kelompok muncul orang-orang yang telah lari karena tindakan laskar kerajaan yang mengobrak-abrik desa mereka. Mereka membenahi, meratapi, dan berbagai kesibukan terlihat di sana. Sementara beberapa tampak melangkah tergesa-gesa mendatangi ketiga orang yang mendampingi Mahesa Rani. Menyingkirlah cepat-cepat dari tempat ini. Kami telah kebal dengan derita semacam ini. Yang kami butuhkan adalah kepemimpinan kuat dan tangguh untuk mengenyahkan orang-orang Mongol itu. Dan itu adalah tugas kalian untuk mencari. Tanpa basa-basi lagi, mereka berempat beranjak dari tempat itu. Berjalan dengan penuh ketabahan, menerobos daerah gersang menuju Huayan. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah pondok reyot, di mana beberapa orang yang dikenal telah menanti di sana. Kuda-kuda ini akan memperlancar perjalanan kalian. Lagi pula, hal ini perlu kalian ketahui, bahwa Bango Putih telah meninggalkan Huayan. Kabarnya, dia sedang mencari seseorang yang berkedok di balik nama Awan Perak. Semua berita menyerap perhatian Mahesa Rani. Seperti mendapatkan benang-benang kusut, maka ia ingin mengurai peristiwa yang menyeret dirinya. Agaknya, hal itu semakin menghalangi kepulanganku ke Jawa. Tidak Rani, sebab hanya dengan pertolongan Bango Putih pula, kau akan bisa pulang ke tanah airmu. Bango Putih tidak hanya untuk kepentingan kami, tapi buatmu juga. Pikiran Mahesa Rani melambung. Bagaimanapun juga, ia tak pantas untuk tidak mendampingi orang-orang Cina yang citra perjuangannya ditujukan pada bangsa Mongol. Mahesa Rani berhutang budi pada Hua Lun yang telah menolongnya, ketika ia ditawan di atas Jung. Hua Lun, laki-laki berumur 40 tahun ini, adalah pribumi Cina yang pernah ikut menyerbu kerajaan Singosari. Ia tertinggal di Jawa dan bergerilya sebagai anak buah Feng An. Ketika Feng An tewas,
dan Mahesa Rani diringkus ke atas jung, serta dilayarkan ke daratan Cina. Di atas kapal itu, Hualun mulai menemukan harga dirinya. Dengan diam-diam, Hualun melepaskan totokan yang membelenggu Mahesa Rani. Totokan rajut laba-laba ini memang tidak sembarang orang tahu rahasianya, kecuali Feng An dan anak didiknya, Hualun. Kesalahan Hualun ialah karena ia berniat mengajak teman-temannya sekapal untuk berjuang menentang kaisar, padahal mereka itu adalah orang-orang yang masih berdarah Mongol. Sampai di sini, lamunan Mahesa Rani berakhir, disebabkan oleh suara teriakan di luar. Lihat, lihat di langit itu, ada burung ajaib mengarah kemari. Semua orang menghambur keluar untuk menyaksikan seruan itu. Itu bukan burung, tapi sesuatu yang bisa terbang. Astaga, agaknya ada dewa yang turun dari langit. Tapi, benda itu terus melintas semakin tinggi dan lenyap di balik bukit. Sampai beberapa saat berikutnya, orang-orang di sana masih dibelenggu keheranan. Tak seorang pun punya kepastian tentang hal itu. Hualun, aku punya usul untuk tujuan kita ini. Oh ya, katakan Rani. Benda yang melintas di langit tadi sangat menggugah hasratku untuk ingin tahu lebih lanjut. Hualun tak keburu memberi jawab. Ia mempertimbangkan, apakah keinginan Mahesa Rani tersebut punya arti penting lebih dari si bangau putih yang sedang mereka cari. Sampai saat ini, aku memang tak punya pedoman kemana arah untuk mencari si bangau putih. Itu kita bisa menyelam sambil minum air. Berarti Hualun setuju. Maka perjalanan itu dilanjutkan lagi ke arah lenyapnya benda terbang tak dikenal, yakni menuju ke barat. Jangkauan jarak cukup jauh telah mereka tempuh, dan di suatu tempat, tiba-tiba perhatian mereka tertancap pada suatu benda yang terserak menghadang jalan. Dengan ragu, mereka mendekati dan meneliti keadaan itu. Rani, apakah kau berpikir seperti yang kupikir? Maksudku, benda ini pasti yang kita lihat melayang di angkasa. Ya, kukira begitu. Tapi mengapa berserakan di sini? Melihat keadaannya seperti suatu kecelakaan terjadi di sini. Kalau toh, benda ini yang kita lihat tadi, bagaimana hal itu bisa terbang? Apa ada ilmu sihir yang mengendalikannya? Apa yang kau temukan, Rani? Darah, tapi sudah mengering. Tanda tanya semakin menebal. Tiba-tiba terdengar suara si gundul. Lihat, ada seseorang menggeletak di sini. Sesosok tubuh terbaring tak sadarkan diri di balik semak belukar. Hualun tersirap. Perubahan wajah itu menarik perhatian Mahesa Rani. Hualun sibuk meneliti keadaan sosok tubuh yang terkapar itu, memeriksa kesehatannya. Aku tahu siapa dia, Rani. Dia orang dekat Kaisar Kubilai kan? Namanya Marco Polo. Sementara itu di tempat lain. Kita semakin kehilangan jejak. Kalau kau berpikir tentang pulang, berpikirlah juga tentang hukuman yang disediakan untuk kita. Suatu kelompok orang berkuda tampak bergegas menuju arah barat. Beberapa orang di antaranya nyaris tak punya semangat duduk di atas pelana kudanya. Rupanya, perjalanan itu telah menyita banyak waktu dan tenaga. Mengapa sang gubernur ingin terbang seperti burung, sedangkan rahasia bisa terbang telah dibawa mati oleh si tua yang dijuluki awan perak? Benar, tapi benda yang bisa terbang itu dilarikan oleh Marco Polo. Dia dan balon terbang itu harus kita dapatkan. Hitung-hitung, ini berbahaya juga. Si Marco Polo adalah orang dekat Kaisar Kubilai kan? Atau desas-desus bahwa Gubernur Kai Feng ingin mendepak Marco Polo dari kedudukannya, benar adanya. Jangan semburkan ucapan itu, lidahmu bisa copot.
Kembali, kita jumpai Mahesa Rani. Tangan Hualun menjulur ke depan, menotok tubuh Marco Polo ketika orang Italia itu beranjak bangun. Hualun, mengapa hal itu kau lakukan? Menyandera orang kepercayaan Kubilai Khan, sangat besar manfaatnya. Dia akan bisa bercerita, tanpa membahayakan kita. Marco Polo yang telah sadar, tapi tak bisa bergerak ini, sibuk mengawasi keadaan sekelilingnya. Kuharap, kau bisa bercerita banyak tentang keadaan ini. Aku tahu siapa kamu, Marco Polo, yang bergelimang kemewahan di istana Khan balik. Marco Polo menyadari situasinya. Dia telah berhadapan partisan-partisan yang menentang Kaisar Kubilai Khan. Tapi kemudian, perhatiannya lebih banyak tertuju kepada Mahesa Rani. Apa yang kau harapkan dariku? Rahasia balon terbang itu tidak ada padaku. Hualun dan Mahesa Rani saling pandang. Suatu ocehan yang tak diduga telah keluar dari mulut Marco Polo. Rahasia balon terbang. Minat Mahesa Rani langsung dikaitkan dengan masalah itu. Tapi kau telah mengendarai benda aneh ini, tentu kau bisa menerbangkannya. Memang aku terbang mengendarai balon ini. Dan saat itu, tubuhku terasa lemah sekali. Aku yakin kemudian, bahwa aku telah dibius oleh pendekar yang menamakan dirinya Bango Putih. Pendekar Bango Putih maksudmu? Kau bersama-sama dia mengendarai balon ini? Aku mau menceritakannya, tapi singkirkanlah prasangka kalian, bahwa aku antek Kaisar Kubilai Khan. Pandangan Mahesa Rani mengharap, agar Hualun melepaskan totokan yang membelenggu Marco Polo. Baik, kalau dia bertingkah, maka ini yang akan mengakhiri riwayatnya. Kemudian, Marco Polo bercerita tentang pertemuannya dengan pendekar Bango Putih. Tapi, baru beberapa ucap kata cerita itu dicetuskan, tiba-tiba muncul sekelompok orang-orang berkuda yang tanpa basa-basi langsung melabrak ke arah mereka. Orang-orang Kaifeng. Itu Marco Polo, rahasia balon terbang ada padanya, ringkus hidup-hidup. Bentrokan meledak, orang-orang gubernur Kaifeng dengan sikap kerangasan melabrak ke arah Marco Polo. Tapi, yang dilabrak tidak tinggal diam. Apapun masalahnya, Mahesa Rani dan Hualun terpaksa Canjuk Taliwondo menghadapi tamu-tamu yang tak diundang itu. Kiranya, orang-orang Kaifeng terdiri dari jago-jago gebrek yang tangguh juga. Mereka lebih dari selosin hingga jumlah yang ombyokan. Ini agak menyudutkan pihak Mahesa Rani. Marco Polo bukan ahli silat, tapi tonjokannya yang wajar ini kadangkala berhasil menghunjam ke arah sasaran. Di kesempatan lain, jiwanya sering terancam. Hal ini jadi pusat perhatian Mahesa Rani, sehingga dia sering membagi tenaganya di dua tempat. Dalam ronde silat, perkelahian itu telah menyita berpuluh jurus. Kedua belah pihak sama-sama tangguh. Tiba-tiba, tanpa diketahui oleh Mahesa Rani, Marco Polo menyelinap menjauhi arena perkelahian. Tindakan Marco Polo ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak, tapi kejelian mata Mahesa Rani segera mengetahui hal itu. Disusul oleh pimpinan gerombolan gubernur Kaifeng. Marco Polo kabur, cari dia. Beberapa orang pihak Kaifeng kehilangan perhatian, sehingga jadi santapan pukulan lawan. Orang-orang Kaifeng yang merasa kehilangan buronan, segera ngeblas mencari Marco Polo. Tapi, tindakan mereka tersendat oleh gebrakan tersembunyi. Senjata-senjata rahasia mengunjam ke tubuh mereka. Mahesa Rani dan Hualun menyadari pihak ketiga yang ikut nimbrung dalam perkelahian itu. Sesosok tubuh berpakaian serba putih muncul, setelah orang-orang Kaifeng terkapar tak bernyawa lagi. Suatu kehadiran yang tiada dinyana
dan ini mengundang perhatian semua yang tegak di sana. Itu pendekar bangau putih. Tapi, keterkejutan Mahesa Rani lain. Orang yang dinamai pendekar bangau putih itu, tak lain laki-laki yang pernah memberinya sebuah tusuk konde kepala naga. Bacalah episode Sepasang Garuda dari Kudadu. Kau, Cao Lung. Bersambung ke bagian 2.